Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu al barakah ala khatamil anbiya wa imamil mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fikhan sahihan wa tawfiqan ya Rahman ya Mannan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala yang Maha Baik, yang masih memberikan kita taufik untuk beramal soleh, dan tentunya kita berharap Allah menerima amal-amal soleh kita. Dan di antara amal soleh yang sangat agung di sisi Allah adalah mendalami ilmu agama yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang akan kita lakukan beberapa menit ke depan ini, insyaallah taala. Kemudian perlu kita ketahui, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'azzani Allah iyyakum. Ilmu yang akan kita bahas ini adalah ilmu termasuk yang paling dasar. Termasuk ilmu yang paling dasar, Pak. Itu terkait ilmu bahasa Arab. Jadi kita akan belajar bahasa Arab nih. Tapi pakai bahasa Indonesia saya jelasin ya. Karena kalau saya jelasin pakai bahasa Arab juga, bapak-bapak, ibu-ibu nanti makin pusing nanti. Ya, jadi saya langsung terjemahin saja. Baik. Apa pentingnya ilmu ini? Pentingnya ilmu ini karena memang yang pertama adalah yang akan kita bahas ini adalah bahasa sehari-hari kaum muslimin. Bahasa sehari-hari kaum muslimin. Ya. Itu yang pertama. Ya, kemudian karena memang ilmu ini termasuk salah satu, sebagaimana saya katakan tadi, adalah ilmu yang paling dasar dalam agama kita, yaitu ilmu bahasa Arab. Dan para ulama sepakat, nggak ada satupun yang berselisih bahwa Al-Quran dan Sunnah tidak akan bisa dipahami dengan baik, dengan benar, kecuali dengan bahasa Arab. Kecuali oleh orang yang benar-benar memahami bahasa Arab. Dan perlu kita ketahui, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, azani Allah wa yakum, bahasa Arab itu bukan hanya nahwu dan sorof saja. Tapi ada beberapa cabang lain ilmu bahasa Arab. Di antaranya adalah ilmu al-balaghah yang akan kita bahas dasarnya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa ilmu ini menjadi penting kita pahami secara baik adalah karena agar kita tidak terjerumus ke dalam menghukumi suatu ucapan ya dengan hukum yang keliru, bahkan dengan hukum yang sangat fatal. Yakni kalau orang tidak memahami ilmu dasar ini, bisa saja seseorang itu menghukumi ucapan saudaranya dengan hukum syirik. Bisa dipahami ya Pak ya? Saya ulangi ya. Jika seseorang tidak memahami ilmu ini, maka bisa saja dia menghukumi ucapan saudaranya sesama muslim dengan hukum syirik. Semisal dia berkata kepada saudaranya sesama muslim,
Ketika saudaranya berucap sesuatu misalnya, kemudian dia hukumi, wah ucapan antum syirik, gitu. Padahal ucapan saudaranya itu bukan termasuk kesyirikan. Meskipun secara zahir ya bisa jadi sebuah kesyirikan. Nah, begitu kira-kira Pak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami yang saya maksud. Baik, langsung saja karena waktu kita nggak banyak, hanya dari maghrib sampai isya. Jadi sebagaimana judul yang telah diumumkan, yaitu hakikat dan majaz serta hubungannya atau kaitannya dengan keimanan dan adab kepada sesama muslim. Ya, baik. Di dalam bahasa Arab kata dan kalimat itu dibagi menjadi dua macam. Ya. Ada yang disebut hakikat, ada yang disebut majaz. Ya, nanti dari hakikat juga ada yang disebut hakikat akal dan ada yang disebut majaz akal. Hakikat, apa itu hakikat Ustaz? Hakikat definisinya adalah menggunakan suatu kata sesuai dengan makna aslinya. Perhatikan Pak. Mohon maaf sebelum saya lanjut, ini kajian gak boleh ada yang ngantuk. Jadi yang nyender hati-hati tidur. Ya, baik. Tidak boleh ada yang ngantuk. Meskipun ini ilmu paling dasar, tapi ini serius, sangat amat serius. Saya ulangi, definisi hakikat apa Pak? Menggunakan suatu kata sesuai makna aslinya. Contoh kata singa. Kata apa Pak? Singa. Ini saya kasih contoh hakikat dalam kata. Penggunaan hakikat dalam kata. Contohnya kata singa. Dalam kalimat, saya melihat singa di kebun binatang. Kira-kira singa yang dimaksud di sini singa beneran atau singa yang lain yang dimaksud Pak? Singa beneran ya? Bisa nggak kita bawa ucapan ini, kata ini kepada majaz? Nah, itu berarti definisi majaz kebalikan dari hakikat. Apa Pak tadi? Menggunakan suatu kata tidak sesuai makna aslinya kalau majaz. Lawannya kan? Lawannya. Gitu ya kan? Contoh dari majaz, penggunaan pada kata adalah saya melihat singa berkhutbah di masjid. Ayo, gimana tuh, Pak Bil? Saya melihat singa berkhutbah di masjid. Kira-kira kata singa di sini bisa nggak? Yang dimaksud adalah singa yang hakikat, menggunakan suatu kata sesuai mana aslinya. Ya, nggak bisa kan? Saya melihat singa berkhutbah di masjid. Nggak kebayang Pak kalau singa beneran. Insya Allah bubar semua Masjid An-Nur ini. Ya, kayak gitu Pak ya. Itu majaz pada kata. Ya, baik. Kita langsung lanjut hakikat akal. Jadi hakikat majaz dasarnya sudah selesai ya. Kita langsung kepada ada dalam bahasa Arab juga namanya hakikat akal, al-haqiqatul aqliyah. Apa itu? Definisinya adalah menyandarkan, hakikat akal adalah menyandarkan suatu perbuatan kepada pelaku aslinya. Menyandarkan suatu perbuatan kepada pelaku aslinya. Ini sebenarnya enaknya pakai papan tulis, cuman papan tulisnya katanya besar sekali di atas, jadi saya pakai papan tulis sendiri, saya bawa sendiri di sebelah kanan saya. Itu saya tulis hadis nanti ya. Baik, kita kembali ke pembicaraan kita. Hakikat akal apa Pak definisinya? Menyandarkan suatu perbuatan kepada pelaku aslinya. Contoh, tukang suruhan Pak Soeharto lah
yang membangun tol Jagorawi. Betul apa tidak? Betul apa tidak, Pak? Bapak-bapak yang udah senior pasti tahu nih. Betul apa tidak? Tukang-tukang suruhan Pak Hartola yang membangun tol Jagorawi. Kata membangun, suatu perbuatannya membangun kan? Disandarkan kepada siapa, Pak? Tukang-tukang suruhan Pak Harto yang membangun tol Jagorawi. Sesuai fakta tidak? Sesuai. Ini disebut dalam bahasa Arab al-haqiqatul aqliyah, hakikat akal namanya. Ya. Baik, sekarang kita lanjut ke al-majazul aqli, majaz akal. Apa definisinya? Kebalikannya. Menyandarkan suatu perbuatan kepada bukan pelaku aslinya. Berarti kalimatnya gimana? Pak Soeharto lah yang membangun tol Jagorawi. Kira-kira kalau orang nggak ngerti dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya sebenarnya ada hakikat dan majaz, bisa dibilang bohong nggak kalimat ini, Pak? Bisa dibilang bohong atau tidak kalimat ini? Pak Hartolah, Pak Soehartolah yang membangun tol Jagorawi. Bisa dibilang bohong tidak? Kalau tidak ada dalam bahasa Arab atau dalam bahasa yang lainnya yang namanya hakikat akal dan majaz akal, bisa dibilang bohong tidak? Bisa. Oh, bohong. Mohon maaf, orang yang nggak ngerti hakikat akal dan majaz akal, dia akan ngomong apa? Bohong. Wah, bohong. Bukan Pak Harto yang bangun. Orang saya kok pelakunya. Orang saya sama teman-teman saya tukang-tukang kok yang bangun. Nggak ada, Pak Harto nggak pernah datang pagi-pagi nyangkul sendiri. Nggak pernah kan begitu, Pak ya. Nah, itu namanya dalam bahasa Arab al-majazul aqli. Baik, nah ini dasarnya pembahasan kita, makanya saya jelasin dulu definisinya ya. Kemudian perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama kita, Allah Tuhan kita semua menggunakan hakikat akal dan majaz akal dalam Al-Quran. Bapak-bapak mesti buka Qurannya. Jangan sampai nggak ada yang nggak pegang Quran, walaupun di handphonenya. Silakan buka surah Al-Qasas ayat 4. Al-Qasas ayat 4. Surah urut nomor 28 ayat 4. Saya kasih clue-nya ya. Ya. Sudah, Pak? Sudah ketemu? Baik, kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin." Sesungguhnya Fir'aun berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan dia menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan yang lemah ya, yang ditindas oleh Fir'aun. Yudzabbih, Fir'aun menyembelih anak-anak bayi-bayi laki-laki Bani Israel dan membiarkan hidup bayi-bayi perempuan Bani Israel. Perhatikan kata yudzabbihu. Yang belajar bahasa Arab di sini siapa, Pak? Mohon angkat tangan yang pernah belajar bahasa Arab. Yudzabbihu. Yudzabbihu itu kata kerja yang sudah mengandung pelaku dan pelakunya itu satu orang. Dhamir mustatir huwa. Yudzabbihu huwa, yakni Fir'aun. Fir'aun yang menyembelih. Yudzabbih itu menyembelihnya berulang-ulang, Pak. Pakai kata wazn fa'alai fa'ilu taf'ilan. Jadi Fir'aun menyembelih berulang-ulang, dia yang menyembelih. Jadi kata kerja menyembelih di sini Allah sandarkan pelakunya adalah Fir'aun yang menyembelih bayi-bayi laki-laki Bani Israel.
luar biasa, kejamnya, jahatnya, kejinya, ya, super bajingan satu ini. Ya Pak ya, salah satu super bajingan beliau ini, yang berani mengatakan ana rabbukumul a'la kepada manusia, kepada kaumnya, aku adalah Rob kalian yang paling tinggi gitu. Lihat, Fir'aun menyembelih. Saya tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu, yang nyembelih faktanya yang sesuai zahir Fir'aun sendiri atau pasukannya? Hah? Tapi di ayat ini Allah bilang Fir'aun yang nyembelih. Lalu bagaimana kita menyikapi ini, Pak? Oh, berarti kalimat ini adalah al-majazul aqli. Kalimat ini adalah majaz akal. Menyandarkan suatu perbuatan kepada bukan pelaku aslinya. Tapi ingat, harus ada qarinah, tanda. Kenapa kok Fir'aun yang disebut oleh Allah yang menyembelih? Padahal bukan dia yang menyembelih. Dia cuman ngapain, Pak? Nyuruh. Ya enggak? Mungkin kalau di hukum zaman sekarang bisa lolos dia. Enggak, bukan saya yang nyembelih. Enggak, bukan saya yang nyembelih. Mana buktinya saya nyembelih? Ya Pak ya. Mungkin bisa lolos kali ya. Enggak, saya bercanda. Ya gitu Pak ya. Nah, ya. Tapi di ayat lain kan, yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Ya enggak? Mereka menyembelih bayi-bayi Bani Israel. Mereka, Allah bilang mereka. Nah, gitu ya. Kalau secara zohir saja, ya, yakni dalam bahasa Arab atau bahasa lainnya itu tidak ada yang namanya hakikat akal dan majaz akal. Kira-kira ada kontradiksi tidak? Bisa dibilang ada kontradiksi tidak? Bisa kan? Ya enggak? Ini gimana sih? Di sini Firaun, di sini mereka. Kan begitu, Pak ya? Nah, berarti Al-Quran pakai gaya bahasa hakikat dan majaz tidak? Kata para ulama, iya pakai. Para ulama yang bilang. Ya, di antara kitab Balagoh yang bagus nih saya pegang Al-Idhah fi Ulumil Balagoh Al-Ma'ani wal Bayan wal Badi'ah. Ya, ini agak tebal, cuman ini Balagoh yang udah agak, mohon maaf, agak tinggi. Kalau pemula bagusnya yang tipis, Al-Muyassar, Al-Balaghatul Muyassarah yang bagus ya. Kalau ini juga agak tebal, ini tulisan karya Al-Imam Al-Khatib Al-Qazwaini, Jalaluddin Muhammad bin Abdurrahman bin Umar bin Ahmad bin Muhammad, yang wafat tahun 739. Wafatnya tahun berapa, Pak? 739. Ya, baik. Kemudian buka lagi surah An-Nahl. Surah An-Nahl, saya lupa ayatnya, bentar. Saya cari bentar. Saya lupa nomornya. Ayat 70, surah An-Nahl ayat 70. Surah nomor urut 16 ayat 70. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum." Dan Allah lah yang menciptakan kalian, tsumma, kemudian Allah yang mematikan kalian. Pak, Bu, teman-teman, mematikan, mencabut nyawa, itu kan di tangan Allah dalam keyakinan kita semua, sepakat? Ya. Dan di dalam ayat ini Allah menyandarkan perbuatan mematikan kepada dirinya yang maha mulia. Ya. Allah mematikan, Allah yang akan mematikan kalian. Ya. Baik. Dan mematikan ini berarti termasuk tauhid apa pembahasannya, Pak, Bu? Tauhid apa? Hah? Rububiyah, bagus.
masuk dalam pembahasan tauhid ar-rububiyah, bahwa kita meyakini tanpa ragu sedikit pun Allah satu-satunya pencipta, pemilik dan pengatur. Dan dalam kata pengatur, tadbir itu yang paling banyak, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, memberikan manfaat, menghindarkan dari mudarat dan seterusnya. Itu semuanya sebenarnya hakikatnya di tangan Allah. Sepakat ya? Baik. Sekarang buka lagi ayat As-Sajdah ayat 32 ayat 11, surah 32 ayat 11 sabaleh ya. Ayat 11. Ini dulu biasanya dibaca di An-Nur kalau salat subuh hari Jumat. Cuman pada nggak kuat ya, beberapa komplain kepanjangan Pak, gitu. Ya maklum lah, iman zaman sekarang ya, iman zaman now. Nah. Sudah ketemu ayatnya? Bismillah. Baik, kita baca Pak ya. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Apa artinya Pak? Katakanlah wahai Rasul, yatawaffakum malakul maut, malaikat maut yang mematikan kalian. Di ayat sebelumnya bilangnya apa Allah Pak? Tsumma yatawaffakum, Allah yang yatawaffakum, Allah yang mematikan kalian. Di ayat ini Allah bilang yatawaffakum malakul maut, malaikat maut yang akan mematikan kalian. Kontradiksi tidak? Kalau hanya zohirnya saja, kontradiksi tidak Bapak? Pak, jangan tidur, jangan ngantuk. Saya lagi buka kacamata nih, bapak-bapak tidur saya nggak lihat, burem semua. Nih kalau pakai kacamata baru saya tahu mana yang tidur. Nggak ada, alhamdulillah, nggak ada. Karena saya harus baca, kalau baca saya nggak bisa pakai kacamata. Alhamdulillah. Pak, ada kontradiksi tidak kalau secara zahir? Kalau nggak pakai hakikat dan majas ada kontradiksi tidak? Di ayat yang sebelumnya, surah An-Nahl ayat 70, Allah bilang siapa yang mematikan? Allah. Di ayat surah As-Sajdah siapa yang mematikan? Malaikat maut. Gimana tuh Pak? Kalau orang nggak ngerti bahasa Arab, nggak punya ilmunya, nanti didebat sama kristologi, sama orang misionaris, bisa kelepek-kelepek dia. Ya, makanya ada cerita yang terkenal itu ya, ada seorang misionaris, dia mendatangi Amirul Mukminin, dia minta debat. Wahai Amirul Mukminin, saya minta debat. Saya menemukan beberapa kontradiksi dalam Al-Quran, kitab suci Anda. Kata Amirul Mukminin, oh begitu ya. Dan saya ingin menantang. Kalau benar apa yang saya katakan, Al-Quran itu ada kontradiksi, Anda harus pindah agama saya. Kata Amirul Mukminin, ya saya akan pindah agama kamu kalau memang benar. Tapi saya mau nanya dulu, kamu baca Al-Qurannya sudah berapa kali khatamnya itu? Kata kamu kan sudah bolak-balik dia baca Al-Quran dari sampul ke sampul, pakai bahasa Arab apa pakai bahasa kamu? Oh saya bacanya pakai bahasa saya. Kata Amirul Mukminin, oh nggak bisa, kamu harus pakai bahasa Arab bacanya. Dan harus punya ilmu bahasa Arab, kamu harus paham bahasa Arab, baru bisa nanti saya debat sama kamu. Oh, baik, dia bilang, saya akan mempelajari bahasa Arab dengan singkat, kata dia. Dia belajar bahasa Arab dalam waktu yang singkat. Karena dia orang ini emang pinter, misionaris ini emang pinter. Kemudian beberapa lama, nggak lama lah ya, dia balik lagi, wahai Amirul Mukminin, saya waktu itu datang ke Anda. Masih ingat saya? Ya, saya masih ingat. Gimana? Udah belajar bahasa Arab? Ya, saya sudah menguasai bahasa Arab. Gimana? Gimana kontradiksinya? Alhamdulillah saya sudah masuk Islam. Ternyata saya yang bodoh. Ternyata waktu itu benar-benar saya adalah orang yang sangat bodoh. Sama sekali tidak ada kontradiksi di dalam Al-Quran. Karena dia belajar bahasa Arab. Belajar ilmu balaghah. Gitu. Baik. Nah, paham sampai di sini Pak ya? Baik, sekarang kita masuk ke hadis.
Ini saya pakai papan tulisnya apa adanya Pak ya, mohon maaf ya. Mudah-mudahan Bapak-Bapak bisa lihat. Mohon maaf Pak ya, yang di samping mungkin nggak bisa ngelihat. Saya minta maaf ya. Kebaca nggak? Kebaca nggak Pak? Baca ya. Kalau nggak baca ya jangan silent saya. Hadis pertama riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim dan yang selainnya, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Pak, Bukhari Muslim kira-kira perlu ditanya nggak? Ustadz, hadisnya sahih atau tidak? Perlu ditanya tidak? Nggak perlu ya? Baik. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil habati sauda'i fa inna fiha shifaan min kulli da' illa sam." Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhu. Nabi kita Muhammad bersabda, hendaklah kalian mengonsumsi habbatus sauda. Sebelum saya terusin, ini hadis suka dipakai sama pedagang, Pak. Tapi kadang-kadang, seringnya, bahkan bukan kadang-kadang, seringnya menempatkan hadis tidak pada tempatnya. Ini hadis nggak boleh dibaca sendirian, diamalin sendirian, Pak. Nggak boleh. Tanpa dimengerti ilmunya, nggak boleh. Apa kata Nabi, Pak? Hendaklah kalian mengonsumsi habbatus sauda. Karena di dalamnya, perhatikan kata, karena di dalamnya fa inna fiha syifaan. Karena di dalamnya ada, perhatikan kata syifa. Fa inna fiha syifa. Karena di dalam habbatus sauda ada penyembuh min kulli da, penyembuh segala penyakit. Penyembuh segala penyakit kecuali kematian. Mati nggak ada sembuhnya, Pak. Kullu. Perhatikan kata kullu. Kullu artinya apa, Pak? Oh, hafal banget antum. Kullu artinya apa? Semua. Kata kullu ini dalam bahasa Arab maknanya memang asalnya semua, tapi tidak harus semua secara mutlak. Mesti ada pengecualiannya. Pasti ada pengecualiannya. Kata Imam Ibnul Qayyim, yang dimaksud semua di sini, semua penyakit yang bersifat dingin. Kata Imam Ibnul Qayyim, salah satu ahli pengobatan kaum muslimin, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi yang dimaksud semua penyakit bisa disembuhin sama habbatus sauda. Habbatus sauda bisa nyembuhin penyakit yang bersifat apa, Pak? Dingin. Jadi kalau bapak-bapak penyakitnya bersifat panas, kalau metode pengobatan tradisional ya, bapak-bapak misalnya punya penyakitnya bersifat panas, minum habbatus sauda tiap hari, baca hadis ini, Pak. Pinter sendiri, minum habbatus sauda banyak-banyak setiap hari, kira-kira apa yang terjadi? Insya Allah nyungsep. Karena nggak bertanya pada ahlinya, ya. Bisa dipahami, Pak? Baik. Sebenarnya bahasanya bukan itu. Perhatikan kata syifaan. Sesungguhnya karena di dalam habbatus sauda ada penyembuh, Pak. Di hadis ini Nabi bilang yang menyembuhkan siapa, Pak? Benda mati, Pak. Mohon maaf ya. Nabi Muhammad bilang di hadis ini yang menyembuhkan penyakit benda mati, Pak. Habbatus sauda menyembuhkan segala penyakit. Saya tanya sama antum, dan saya tanya sama orang yang bikin kaedah semaunya, ya, barang siapa mengatakan ada yang menyembuhkan selain Allah, maka syirik akbar. Kan ada yang bikin kaedah-kaedah begitu ya. Terus ini gimana nih? Ini gimana? Ini Nabi Muhammad yang bilang, benda mati menyembuhkan segala penyakit. Dan perlu diperhatikan, Pak, di dalam hadis ini Nabi nggak bilang, Nabi tidak bilang biiznillah. Ya, Nabi tidak mengucapkan secara dengan tegas biiznillah. Dengan izin, tapi kalimat dengan izin Allah ini pasti diyakini oleh Nabi tidak? Yang dimaksud oleh Nabi pasti dengan kalimat ini nggak qaidnya? Qaid itu bahasa kitanya apa ya? Ikatan. Ini kalau bahasa orang usul, Pak, namanya qaidun lazim. Walaupun tidak diucapkan, tapi dilihat siapa pengucapnya. Paham? Meskipun tidak diucapkan, tapi yang mengucapkan adalah orang yang paling beriman di muka bumi ini, berarti ucapan ini takdirnya ada nggak?
Takdirnya ada tidak? Ada. Walaupun Nabi nggak bilang. Paham sampai sini, Pak? Saya tanya bapak-bapak lagi sama ibu-ibu. Sebenarnya yang nyembuhin pada hakikatnya habatus soda atau Allah? Allah kan? Nah, itu di hadis yang berikutnya. Perhatikan hadis berikutnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nggak perlu lagi ditanya ya, sahih apa enggak ya. Bapak-bapak silakan cek sendiri. Rasulullah SAW mengajarkan doa. Ketika kita sakit, kita boleh meruqyah diri sendiri kan? Atau kita meruqyah orang lain, boleh. Adhibil ba'sa rabban nas, ishfihi anta syafi, ishfihi anta syafi, la shifaa illa shifa'uk. Shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, hilangkanlah penyakit, wahai Tuhannya, pencipta, pemilik, pengatur manusia. Ishfihi, sembuhkanlah dia. Ini doanya dulu dibaca oleh Ibunda Aisyah untuk Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Wa antas syafi, engkaulah yang maha penyembuh. Perhatikan kata ini. La shifaa. Perhatikan kata ini. La shifaa illa shifa'uk. Tidak ada penyembuh kecuali penyembuhan engkau ya Allah. Ini kalimatnya salah satu kalimat paling tegas, paling kuat dalam bahasa Arab, Pak. Dalam ilmu balaghah disebut min adawatil qasr atau min turuqil qasr awil hasr namanya. Salah satu cara untuk membuat suatu batasan yang ya sangat jelas dan ketat. Mirip nggak dengan kalimat la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan, nggak ada yang namanya Tuhan itu nggak ada. Nah, la ilaha, yang namanya Tuhan pencipta, pemilik, pengatur yang berhak diibadahi dengan benar itu nggak ada. Illallah, kecuali Allah. Itu gaya bahasanya. Sama nggak gaya bahasanya? La shifaa, tidak ada penyembuh illa shifa'uk, kecuali penyembuhan engkau ya Allah. Berarti yang nyembuhin siapa? Allah apa siapa, Pak? Bisa nggak sembuh tanpa izin Allah? Tidak bisa kan? Berarti kalimat ini salah satu kalimat dengan izin Allah ini salah satu kalimat inti tauhid. Perhatikan Pak, kalimat dengan izin Allah salah satu kalimat inti dari tauhid. Ya, terkhusus tauhid ar-rububiyah. Ya. Nah, tidak ada penyembuh kecuali penyembuhanmu ya Allah. Kontradiksi tidak kalau secara zahir saja. Pak, kontradiksi tidak kalau secara zahir saja. Kalau ada orang yang nggak ngerti dalam bahasa Arab, ya, hunaka al-haqiqatul aqliyah wa hunaka al-majazul aqliyah. Bahwa dalam bahasa Arab itu ada hakikat akal dan majaz akal. Kira-kira akan mengatakan ada kontradiksi tidak? Ada. Di hadis yang pertama Rasulullah bilang, habatus soda menyembuhkan segala penyakit. Di hadis yang kedua, tidak ada penyembuh kecuali Allah. Gimana tuh Pak? Berarti yang atas kita katakan majaz akal. Pelaku asli yang menyembuhkan sebenarnya siapa? Allah. Itu keyakinannya orang Islam. Saya tanya lagi. Orang ateis ditanya, orang kafir, orang ateis. Mas ateis, kemarin saya lihat Mas ateis ini mau mati, sakit, mau mati. Kok bisa sembuh kayak begini sekarang seger buger? Gimana ceritanya? Oh iya, saya datang ke Sensei Fulan. Saya dikasih obat habatus soda. Saya minum habatus soda. Habatus soda itulah yang nyembuhin saya. Yang ngomong orang ateis, Pak. Ucapannya orang ateis itu kira-kira kita bawa kepada hakikat akal atau majaz akal, Pak? Hah? Hakikat akal. Kenapa hakikat akal? Kenapa orang ateis dikatakan ucapan dia, saya sembuh minum habatus soda. Habatus soda yang nyembuhin saya. Kenapa kita bawa ucapannya kepada hakikat akal? Menyandarkan suatu perbuatan kepada pelaku aslinya. Karena memang orang ateis, orang kafir tidak percaya sama Allah. Bisa dipahami Pak sampai sini? Tapi kalau orang muslim yang ngomong,
Nah ini di tengah-tengah kita ini sekarang banyak yang ya naudzubillah gampang sekali menghukumi ucapan saudaranya itu syirik, Pak. Saudaranya sesama muslim ditanya persis kayak tadi, saudaraku muslim, ente kemarin sakit mau mati, masya Allah, sekarang kok bisa seger buger begini, gimana ceritanya? Lalu saudaranya jawab, saudara sesama muslim, dia jawab, iya saya kemarin sakit TBC, badan kering kurus, mau habis, muntah darah berulang-ulang. Saya berobat ke sensei, dikasih habatus soda, memang habatus soda obatnya. Ini saya bukan lagi ngomong bohong, enggak, emang ini obatnya. Bangun tidur dan sebelum tidur. Tapi dosisnya tanya ahlinya. Jangan minumnya sebotol ya, karena saya nggak tanggung jawab kalau nyungsep juga. Tanya ahlinya dulu kalau mau berobat. Dia jawab begitu, Pak ya, saya sembuh, saya berobat, saya dikasih habatus soda yang nyembuhin saya, yang ngomong orang muslim. Dibawa kemana, Pak? Ucapannya hakikat akal atau majas akal? Majas. Jangan dibilang antum syirik antum. Antum syirik antum. Yang nyembuhin antum Allah, bukan habatus soda. Kira-kira si saudaranya yang muslim itu akan jawab apa, Pak? Gua juga tahu. Kalau bahasa Betawinya gitu, Pak. Gua juga tahu Allah yang nyembuhin gua. Kan gua beriman kepada Allah. Kan saya beriman kepada Nabi Muhammad. Saya juga tahu, Pak. Gitu. Kenapa ini saya bahas, Pak? Karena sekarang Masya Allah, di madrasah YouTubia itu banyak, macam-macam orang, Pak. Ada seorang yang dianggap ahli agama. Dia mengatakan, barang siapa yang mengatakan, hujan ini turun karena panas. Karena udara panas, karena panas matahari atau panas lainnya, karena itu air menguap, kemudian menjadi awan, karena itu kemudian terjadi reaksi kimia, saya nggak ngerti lah awan itu ada apanya. Bahkan sekarang bisa dibikin hujan ya, iya nggak? Pakai apa? Pak Cece, pakai garam apa ya? Cap apa ya? Terserah dah. Karena itulah turun hujan. Lalu kata tokoh itu di madrasah YouTubia, ini perkataan yang sesat menyesatkan. Ini perkataan yang kufur. Ntar dulu mas, lihat dulu siapa yang mengucapkan. Kalau yang mengucapkan ucapan tadi orang kafir, orang ateis, berarti dia sedang menyandarkan suatu perbuatan itu kepada pelaku aslinya tidak? Yang ngomong orang ateis. Ini hujan, ya hujan itu karena proses penguapan air oleh panas, matahari atau lainnya, kemudian terjadilah awan, kemudian terjadi reaksi kimia, dan karena itulah turun hujan. Yang ngomong ateis. Kemana kita bawa ucapannya? Hakikat akal atau majas akal? Hakikat. Dia nggak percaya sama Allah. Dia nggak percaya sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau orang Muslim yang dengerin, yang ucapin, Pak. Misalnya ini si Muslim kerjanya di BMKG, ya Pak ya. Ini orang BMKG pernah ngadu ke saya. Ustadz, saya sering dibilang syirik, Ustadz. Mohon maaf Pak ya. Yang bilang dia syirik itu yang Masya Allah sudah ngaji. Pakai peci, jenggotan, pakai gamis. Mohon maaf nih. Jadi orang yang pakai peci, jenggotan, pakai gamis tetap tidak lolos dari jerumus iblis. Tetap tidak akan lolos dari gangguan iblis dan bala tentaranya. Ntar dulu. Gitu ya. Jadi orang BMKG ngeluh ke saya. Saya sering banget dibilang syirik, Ustaz. Antum syirik, antum. Nah, contohnya tadi, yang ngomong seperti tadi orang BMKG, orang Muslim, Pak. Dia ngejelasin, ini hujan ini adalah proses penguapan air oleh panas dan seterusnya. Antum bawa ucapannya ke hakikat atau majas akal? Majas. Antum bilang, antum syirik, Pak. Yang nurunin hujan Allah, Pak. Kira-kira dia jawab apa? Gua juga tahu. Gua juga paham, kata dia. Bahkan mungkin dia emosi, Pak. Saya beriman kepada Allah. Saya tahu proses itu pun yang nyiptain Allah, saya yakin. Dan itu dengan izin Allah saya yakin. Nah, ini yang sekarang banyak terjadi, Pak. Di tengah kaum muslimin, Pak.
si muslim menghukumi ucapan saudaranya dengan hukum syirik, Pak. Dengan hukum syirik. Saya megangin gini lo pegel juga. Bapak-bapak mah enak. Gitu Pak. Paham sampai sini Pak? Alhamdulillah. Paham Pak? Belum? Innalillahi. Masa belum? Jadi kalau ucapan, jadi ketika ada ucapan, lihat siapa yang ngomong. Jangan langsung dihukumi. Memang betul. Kalau orang muslim itu bagusnya, ya ini Allah yang ciptakan. Ini dengan izin, itu kesempurnaan tauhid, betul. Tapi jangan juga menghukumi sembarangan. Jangan juga menghukumi serampangan. Tidak pada tempatnya nanti. Ini baru dasar Pak bahasan saya ini. Ini nanti cabangnya kemana-mana. Cabangnya kemana-mana nanti. Dalam ilmu tauhid cabangnya kemana-mana. Jangan orang yang tawasul langsung ngelihat saudaranya tawasul di kuburan, oh itu penyembah-penyembah kubur tuh. Astagfirullah. Hati-hati Pak. Bisa tumpah darah nanti. Bukan berarti kita setuju sama orang tawasul di kuburan, enggak. Tapi salah dalam menghukumi, boleh tidak? Kita sama-sama nggak setuju orang yang mengagungkan kuburan keramat, menghidupkan kuburan keramat, sementara masjid sepi. Salat subuh 2 shaf. Innalillahi. Kira-kira bisa dipahami tidak Pak? Bisa Pak ya? Alhamdulillah. Ini termasuk ilmu paling dasar, tapi sangat jarang dikaji. Iya apa enggak? Jangan-jangan Bapak puluhan tahun baru sekarang dengarnya lagi. Jangan-jangan Bapak-bapak, ibu-ibu puluhan tahun baru sekarang dengarnya lagi. Jujur berarti. Alhamdulillah. Pak, terakhir saya tanya, kalau ada saudara kita yang ngomong begini Pak, ketika ditanya, Pak, Bapak ini bisa sesukses ini, sebesar ini, usahanya, hasilnya Masya Allah, gimana Pak ceritanya? Dia jawab, ya Alhamdulillah, saya dapat hasil seperti ini ya berkat kerja keras dan usaha saya. Berkat kerja keras dan usaha saya. Ya, antum bawa kemana ucapannya? Hakikat akal atau majas akal? Majas akal. Maksudnya dengan izin Allah tidak? Iya. Tapi Pak, kadang-kadang di tengah-tengah kaum muslimin, mohon maaf ya, ini keluarnya justru jadi dari orang-orang yang sudah ngaji, yang menghukumi itu, Masya Allah, menghukumi saudaranya itu luar biasa. Ketika saudaranya ngomong gitu, ya ini saya dapat seperti ini ya berkat kerja keras dan usaha saya, Alhamdulillah. Dia bilang apa? Antum kayak Qorun. Persis kayak Qorun kata. Padahal Qorun bilangnya apa Pak? Innama utituhu ala ilmin indi. Qorun bilangnya di situ pakai innama Pak. Sesungguhnya aku ini mendapatkan semua ini, hasil seperti ini, kekayaan sebesar ini, innama, hanya memang hasil murni usaha saya, nggak ada urusan sama Allah, nggak ada urusan sama Allah. Itu maksudnya Qorun. Kok ucapan saudaranya disamain sama ucapan Qorun Pak? Bahaya atau tidak? Padahal yang ngomong tadi orang muslim. Ya Alhamdulillah saya dapat hasil sesukses ini, besar seperti ini, ya berkat kerja keras dan usaha saya. Emang dia benar kerja keras Pak, usaha memang. Dengan izin, walaupun dia nggak ucapin, dengan izin Allahnya sudah kayak tadi Nabi. Habatus sauda menyembuhkan segala penyakit. Apakah habatus sauda sendiri yang menyembuhkan tanpa izin Allah? Al-jawab tidak kan? Nah gitu Pak ya. Bisa dipahami Pak?
Masih banyak lagi contohnya, cuman kan ya gitu, waktunya sempit ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan dipahami lah. Ini dasar ya. Ini ilmu yang paling dasar ya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan. Allahumma shalli wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ila yaumil ma'ad. Terima kasih, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.